Halo, hari ini gue mau review buku. Bukan review ya, mungkin ngebahas lah. Gue nggak bilangnya review, soalnya gue juga belum baca semua sampai habis ya. Di buku tebel. Small Medium House yang kelima. Jadi ini buku yang tiap tahun terbit di Thailand untuk ngebahas rumah-rumah terbaru, terbaik yang ada di Thailand, katanya. Buku ini diterbitkan oleh Lizen Publishing Limited Thailand. Terbitnya ini nomor 5 ini di 2018, jadi sekitar ya 5 tahun lalu. Tapi masih relate kok sama desain-desain yang ada sekarang. Jumlah halamannya ada di 312 halaman, ini tebel ini ya, 312 halaman. Dan ada 30 project di sini. Dan project yang masuk ke sini dipilih dengan ada beberapa cara ya. Jadi bukan kayak dikurasi satu-satu rumah yang ada di Thailand, enggak, tapi milihnya itu dengan cara dikurasi, dipilih, invitasi namanya. Terus di research. Jadi misalnya yang invitasi itu misalnya ada arsitek terkenal si A gitu misalnya ya. Kita, oh lo ada proyek apa baru tahun ini? Oh boleh masukin ke gua gitu. Terus ada yang research itu mungkin nyari di internet, dia lihat di perumahan-perumahan gitu ya. Satu lagi submission, jadi ada orang yang masukin ke si publisher ini ya. Nah buku ini punya ukuran berapa ini? Sekitar 19 cm kali 24 cm lah. Gitu. Terus di halamannya yang bisa kalian lihat di sini ada 2 lapis ya halamannya. Jadi satu lapis yang ke dalam ini warnanya hitam putih, lapis yang di luar ini ada warnanya. Yang nanti kalian sampul juga ya. Kalau beli buku gini disampul. Jangan nggak disampul, sayang. Kertasnya sendiri itu warnanya doff semua. Ada glitter ya dikit ini, gue nggak tahu apa ya, gue bukan ahli kertas kebetulan. Dan di dalamnya, dan yang paling penting ini di dalamnya itu 30 project itu kayak apa sih? Kalian kan harus lihat ya. Projectnya itu cukup detail, jadi pasti dia project itu minimal ada 3D-nya, bangunannya udah jadi. Di sini kayaknya harus udah jadi bangunannya, terus minimal ada potongannya, ada denahnya lah, minimal ada denahnya. Kalian bisa ngelihat ini ada ruangan apa aja, walaupun biasanya dia nggak not to scale ya, jadi nggak bisa kalian pakai penggaris. Oh ini berapa ya ukuran ruangannya, nggak bisa. Kalian harus cuma bisa ngelihat konfigurasi ruangannya aja. Ya bisa lihat 3D-nya, ada detail-detailnya yang bisa kalian lihat. Terus di sini narasinya sedikit ya, jadi cuman kayak seperlunya aja buat ngejelasin nih bangunan tuh maksudnya apa gitu, dan ownernya pengen apa, tujuannya apa, kemana gitu. Terus ketika kalian buka di halaman projectnya, di paling atas itu ada, di kiri atas itu ada arsiteknya siapa, ini nama projectnya apa, nomornya berapa, lokasinya di mana, terus di completionnya kapan, areanya berapa, ada, terus ownernya siapa. Terus kadang-kadang ada struktur engineer, ada MEP yang gitu-gitu, kurang lebih ada interior designer gitu. Kalian bisa lihat data-data itu, kalian bisa cari di internet nih orang seperti apa sih sebenarnya juga bisa. Gitu. Terus di sini banyak banget gambarnya dan dia bakal nunjukin fitur-fitur menarik dari rumahnya sebenarnya. Enaknya di sini, penyajiannya itu cukup lengkap dan memudahkan kalian buat kayak menganalisa lah bangunannya dan mencontek bangunan ini gitu, nyontek tanda kutip ya. Dan di buku ini yang di nomor 5 ini yang dibahas itu tentu saja namanya Small and Medium House. Kalau dilihat itu bangunan paling kecil itu sekitar kayak nggak nyampe 100 meter persegi, 78 meter persegi. Cuman itu juga lumayan gede sebenarnya, gue nggak kecil-kecil amat ya. Dan yang dia sebut medium itu yang segede-gedenya ya. Ini ada rumah sampai 1000 meter persegi. Gue nggak ngerti itu dia ngeletakkan ini medium di mana gitu, kan 1000 meter persegi gede ya kalau di Indonesia ya. Gue nggak tahu apakah di ukuran Thailand ini ternyata ukuran segitu adalah medium ya, gue nggak ngerti. Selanjutnya bakal gue bahas adalah ada beberapa di sini project yang menurut gue menarik. Salah satunya itu pertama itu ada di halaman awal ya, di halaman pertama. Itu buku rumah, namanya rumah si TNPN episode 3 House. Ini namanya panjang sekali ya. Kenapa namanya seperti ini? Ada episode 3-nya. Seperti Star Wars ternyata. Dia bikin episode 3 dulu, baru bikin episode 1 dan 2. Kalau ada budgetnya. Seperti Star Wars. Kenapa dia bikin
dibilang episode 3, nggak bilang aja, oh ini rencana awalnya pertama ini. Dia nggak mau, soalnya pertama itu udah di planning, plotnya itu udah ada 3 bangunan ya. Tapi dia mau bikin yang bangunan ketiga dulu, yang paling kecil, karena budgetnya cuma ada segitu. Terus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sama ownernya. Jadi si bangunan ini bentuknya 1 lantai, bentuknya beton, dikelilingin sama di sandwich beton gitu, di sekelilingnya ada kaca, itulah kurang lebih gitu. Dan warnanya itu banyak kayu dan beton aja gitu. Ini menarik project yang ini, mungkin kalian bisa lihat di sini ya kurang lebihnya seperti apa. Project ini cuman kayak satu project itu paling dikasih lihat kayak cuman 5-6 halaman lah gitu untuk menjelaskan si project ini. Kalian bisa cukup ngerti ya ngeliat sini, oh detail menarik seperti apa yang bisa kalian tiru ya mungkin gitu. Terus yang kedua, project yang gue mau kasih lihat di sini yang menurut gue cukup menarik adalah project yang bernama House Kowloon. Nah ini project ada di tengah perkebunan. Jadi dia yang desain itu namanya Studio Space Time ya. Jadi dia itu di bawahnya itu piloti kosong, cuman ada core buat tangga naik ke atas. Yang gue suka itu di depannya itu dia punya satu teras yang gede banget gitu yang ngelihat ke arah hutan lah gitu, perkebunan lah, hutan gitu. Terus untuk tempat ngumpul-ngumpul yang gue rasa itu sangat cocok untuk di Thailand ya. Di kamar yang ada di sini cuma ada 2 kamar, master bedroom sama kamar anak kali ya, terus sama 1 LDK, udah aja gitu. Sebenarnya sederhana tapi menarik di sini. Kelihatannya jadi dia ngeblend sama alam karena dia piloti. Jadi dia kan ada kolom-kolom gitu, itu seperti pohon ya, batang pohon, terus di atasnya itu baru ada volume masa rumah yang ngeblending sama si daun-daun di sekitarnya seperti itu. Bisa kalian lihat di sini project ini cuman ada berapa halaman ini, kayak sekitar 9 halaman doang dibahas di sini. Sekali lagi nih, buku nggak banyak tulisan, banyaknya foto-foto, jadi kalian bisa ngelihat aja, apalagi arsitek biasa malas baca ya, jadi ya langsung dilihat aja gitu kan beres. Ini ada Hua Mark 09 ya, by Inchan Atelier. Yang punyanya itu kayaknya si Inchan Atelier juga sih. Ini jadi ada kantornya dia. Jadi ini kalau nggak salah ini project ngebenerin bangunan ya. Jadi di bagian paling bawah itu ada kantor arsitek, terus di lantai 2 dan 3-nya itu rumah, dan di lantai paling atasnya itu ada art gallery. Itu aneh sekali sebenarnya. Jadi kalian nyatuin sih, di bawah itu area yang public, di tengah itu sangat private, di atas itu mungkin malah jadi semi public juga ya, atau semi private, gue juga nggak tahu. Tapi kurang lebih gitu, kita bisa ngelihat di situ adalah permainan warnanya di sini. Kita bisa ngelihat si bata-bata expose di sini di depan, dan pencampuran warna putih dan hitam yang clean gitu di sini. Gitu. Ini lumayan banyak ya halamannya untuk project ini, cuma 8 halaman sih, nggak banyak-banyak amat ternyata. Tapi kalian bisa ngelihat banyak detail di sini untuk ngebangun rumah yang bentuknya benernya kayak, mungkin kalau di Indonesia itu kayak ruko ya, memanjang kotak tinggi 4 lantai seperti itu. Nah mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari buku ini. Kalau kalian tertarik bisa beli. Harganya kalau nggak salah itu kalau kalian cari dengan niat itu mungkin di sekitar 1 juta buku ini. Cukup worth it, 30 project kalian bagi berapa, 30 ya, satu project 33.000 berarti. Kalau kalian pelit dan kalian hitung seperti itu ya. Tapi ini menarik karena menurut gua Thailand itu mirip sama Indonesia dari material yang dipakai, dari solusi ruangan, karena masih di area yang kurang lebih sama ya, tropis. Jadi kalian bisa mencontoh bangunan-bangunan di sini, dan ini adalah bangunan yang bagus aja seperti itu. Oke, gitu aja. Thank you yang udah dengerin.